Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pokok Anggur yang Benar, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Suatu pengkiasan tentang dirinya dalam hubungannya dengan Bapanya dan dengan kita umatnya. Pohon anggur, pohon ara dan pohon zaitun termasuk 3 tumbuhan paling khas Palestina. Dari pohon-pohon tersebut dinantikan buah-buahnya. Setiap pohon harus menghasilkan buah-buah. Lagi pula, buah-buah itu harus yang baik. Bila tidak, ia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius bab 3 ayat 10. Dengan mengedepankan kiasan tentang hubungan intim dirinya dengan Bapa dan kita yang percaya kepadanya, menjadi jelaslah bahwa persatuan dirinya dengan Bapa dan dengan kita adalah hal yang mutlak diperlukan. Bapa peduli akan anaknya, dan Bapa juga peduli akan kita yang dikagumi dan ditaati oleh kita semua yang percaya kepadanya. Hanya dengan bersekutu dengan Yesus, kita akan menghasilkan banyak buah. Ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibuang, tetapi ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudari terkasih, dengan kiasan ini Tuhan Yesus mau menyatakan betapa Allah Bapanya peduli kepada setiap orang yang percaya kepada dirinya. Bapa menyertai putranya dan memelihara mereka yang percaya kepada anaknya. Tuhan Yesus menghendaki kita yang percaya kepadanya untuk selalu berharap dan mengandalkan Dia dalam perjuangan hidup kita dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Itulah sebabnya Ia berfirman, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku." Bersekutu dan tinggal dalam Yesus merupakan syarat utama untuk menghasilkan buah yang baik bagi kehidupan. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tidak ada yang tidak diberikan oleh Yesus kalau kita mengandalkan dirinya di hadapan Allah Bapanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan memperolehnya. Dan ketoklah pintu, maka akan dibukakan bagimu. Itulah sebabnya kita harus menimba rahmat demi rahmat dari firman Tuhan Yesus dalam kitab suci.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menghendaki kita mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu dalam hati dan pikiran kita, agar kita dipimpin dan dituntun oleh firman hidup, yaitu apa yang ditulis dalam kitab suci oleh pengarang suci yang dibimbing oleh Allah Roh Kudus sendiri. Adalah penting bagi setiap orang yang tinggal dalam Yesus untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Santo Paulus sudah menegaskan tentang hal ini kepada Timotius begini: ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius bab 3 ayat 15-17. Sekarang menjadi jelas bahwa dengan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang rajin berbuat baik dan menghasilkan buah-buah bagi kehidupan. Jadi benarlah kalau Tuhan Yesus berfirman, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus menghadirkan buah-buah kasih yang dapat dirasakan oleh sesama kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita yang percaya kepadanya adalah ranting-rantingnya. Ia menghendaki kita menghasilkan buah-buah kasih. Kita bukan sekedar percaya kepada Yesus dan sudah merasa diselamatkan, melainkan Ia menghendaki kita dikenal sebagai murid-muridnya kalau kita menghasilkan buah-buah bagi kehidupan. Ia menghendaki kita menghadirkan kasih Bapaknya yang telah diteladankannya untuk kita semua. Kita harus meneladan Tuhan Yesus yang peduli pada orang-orang yang tersingkir dan disisihkan dalam masyarakat. Kita harus murah hati dan berbelas kasih kepada mereka yang menderita dan miskin. Kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita harus memberi makan dan minum kepada mereka yang lapar dan haus. Kita harus menjadi Yesus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Singkat kata, kita harus menemukan sosok Tuhan Yesus dalam karya pelayanannya sebagaimana disaksikan oleh kitab suci. Kalau kita ingin menghasilkan buah yang banyak sebagaimana dikehendakinya, maka kita harus membangun persekutuan dengan Yesus melalui pembacaan Alkitab dan merenungkannya serta siap sedia untuk menaatinya dan mempraktekannya. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, kata Santo Yakobus.
Apakah aku sudah rajin merenungkan sabda Tuhan Yesus dan juga menaatinya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus menghendaki agar kami selalu bersekutu dengan diri-Nya. Bantulah kami untuk menyadari hal itu dan rajin pula membaca dan merenungkan firman-Nya demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.